Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Robi dari Kalimantan. Halo Bang Robi. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang dialami sama Robi ini terjadi waktu dia membantuin temannya nyupir mobil ambulans. Jadi ceritanya Robi ini berprofesi sebagai driver taksi online Wak, di sebuah kota yang ada di Kalimantan Selatan. Nah pada suatu hari Robi ini dihubungi sama kawannya yang bekerja sebagai sopir ambulan itu. Namanya Haris. Di situ Haris nanya, "Bang Robi, kok lagi sibuk nggak Bang? Siang ini bisa nemenin aku ngantar jenazah ke kota ini yang ada di Kalimantan Tengah nggak? Fee-nya sekian Bang. Kalau bisa tolong aku ya, soalnya aku nggak begitu paham daerah sana." Kok jauh kali Wak, kata Robi. Jauh kali. Tapi ya udahlah, sinilah biar aku antarin, kebetulan juga aku lagi sepi penumpang, katanya. "Oke Bang, kalau gitu abis ini aku jemput abang di rumahmu ya," kata kayak gitu. "Oke siap, aku tunggu," kata Robi. Dah lah tuh. Setelah menutup telepon, Robi pun baliklah ke rumah untuk naruh mobilnya dan sekalian nungguin Haris. Gak lama kemudian Haris datang dan langsung mengajak Robi ke bandara dulu Wak, untuk jemput jenazah. Robi nanya, "Oh ini kita jemput jenazah ya Wak ya?" Kata gitu. "Iya, nganterin ke sini," gitu kan. "Emang jenazah ini meninggalnya kenapa? Kok bisa jauh kali sampai naik pesawat gitu?" "Nggak tahu aku Bang, aku cuma ditugasin jemput aja. Habis itu ngantar ke rumahnya keluarga. Tapi setauku jenazahnya laki-laki. Terus rumahnya itulah di kota X itu," kata si Haris. Nah karena nggak mendapatkan jawaban yang pasti Wak, Robi pun ngobrol lagi lah ini sama si Haris sampai akhirnya mereka tibalah itu di bandara. Pas sudah nyampe di sana, tiba-tiba Haris dapat kabar kalau pesawatnya tuh delay dan nggak tahu nih kapan bakal ngedarat di sana. Nah dengar kabar itu, Robi udah agak mulai cemas Wak. Kenapa? Gara-gara dia takut kemalaman. Karena dari bandara Kalsel menuju ke kota X itu Wak, butuh waktu kurang lebih 10 jam. Dan selain jaraknya jauh, Robi ini juga parno kali karena sebelumnya dia belum pernah ngantar jenazah ke sana. Melihat kekhawatiran temannya, si Haris ngomong lagi, "Udah Bang, dah aku tahu mikir yang aneh-aneh, kan udah nggak usah mikir kemana-mana. Udah mending sekarang kita istirahat dulu aja selagi ada waktu," gitu. "Oh ya udahlah, ayo," kata si Robi. Mereka pun beristirahat lah Wak di dekat bandara selama beberapa jam. Sampai akhirnya di jam 5 sore mereka dapat kabar kalau jenazah sudah tiba di bandara. Robi sama Haris pun langsung lah jemput jenazah, diurus pengurusan serah terima, OTW lah ini ke kota tujuan. Di sepanjang perjalanan Wak, semua berjalan normal dan nggak ada keanehan apapun. Tapi ketika memasuki daerah Binuang namanya, mereka memutuskan untuk singgah bentar di masjid. Mau sholat maghrib nih Wak, ada maghrib di sana. Selesai sholat, mereka ngabarin lah keluarganya jenazah yang udah nunggu kedatangan mereka gitu kan. "Bapak, Ibu, kami udah nyampe daerah Binuang nih. Kemungkinan 7 jam lagi Pak baru sampai di sana," kata mereka. Nah setelah itu Haris sama si Robi ini pun balik lagi lah itu kan, melanjutkan perjalanan ke sana supaya cepat nyampe itu ya kan. Menjelang jam 11 malam mereka kecapean Wak, terus memutuskan untuk berhenti di masjid terdekat untuk sholat isya sekaligus juga istirahat. Nah di saat lagi istirahat itulah mereka ngalamin kejadian